Apa kabar semuanya? Nah, di sini kita kembali ke mata kuliah Web Business 1 pertemuan yang ke-12, di mana pertemuan 11 adalah tugas. Nah, kita review lagi pertemuan sebelumnya di mana kita telah membuat master pelanggan, barang dan supplier. Nah, di minggu ini atau di pertemuan 12 adalah bagaimana kita membuat bagian view data pesanan untuk yang transaksi. Jadi sebelumnya kita buat yang master, nah sekarang kita buat yang transaksi. Untuk kita nampilin data pesanan itu konsepnya sama seperti membuat bagian master. Bedanya adalah kita menggunakan lebih dari satu tabel. Jadi kita buka di pertemuan pertama, di sini kita ada LRS di mana transaksi pesan itu kita berhubungan dengan pelanggan gitu. Jadi yang disimpan adalah kode pelanggannya, tetapi waktu kita mau menampilkan data pesanan, maka kita harus menampilkan nama pelanggan yang melakukan pesanan tersebut. Dikarenakan ID pelanggan itu tidak akan bisa dibaca oleh si admin. Jadi yang ditampilkan adalah nama pelanggannya, sehingga kita butuh dua tabel. Yang pertama adalah tabel pesan dan yang kedua adalah tabel pelanggan. Nah, di sini perbedaannya hanya ada di bagian model. Jadi untuk controller dan bagian view itu pengodingannya sama, cuma bedanya adalah di bagian model di mana kita mengambil datanya dari dua tabel, dari tabel pesan dan dari tabel pelanggan. Oke, jadi kita buka sublamnya. Di sini kita tambahkan controller yang baru, namanya controller pesan. Jadi klik kanan di controller, new file, kemudian kita simpan dengan nama pesan.php. Kita save. Nah, di pesan.php ini, controller pesan ini kita buat kelas yang namanya pesan sesuai nama filenya. Kemudian kita tulis extend CI controller karena kita buat controller. Kemudian di dalam kelas pesan ini kita masukkan dua function. Yang pertama itu function construct, itu untuk nge-load model. Yang kedua adalah function index untuk kita menampilkan data pesanan tersebut. Jadi kita buat function pertama itu function construct parent underscore-nya 2, construct lagi, kemudian kita load modelnya. Model yang pertama kita load adalah general model, yang kedua adalah pesan model, yang ketiga adalah pelanggan model dan barang model. Untuk yang ketiga dan yang keempat ini kita butuhkan pas nanti di bagian tambah. Jadi bukan pas sekarang kita butuhkan, tapi untuk bagian function tambah. Nah, kemudian setelah kita buat function construct, kita buat lagi function index. Ini sama seperti pertemuan sebelumnya, di mana kita harus ngambil data di model. Kita tulis variable query itu sama dengan this, kemudian tulis nama modelnya, kita pakai pesan model, kemudian nama fungsinya apa, data pesanan. Nah, kita buat pesan model, kemudian data pesanan di bagian model. Jadi klik kanan di model, new file, kita simpan, namanya pesan model.php. Nah, di sini namanya sesuai nama filenya, pesan model, extend yang namanya
API model. Nah, di dalamnya ada function construct ini untuk ngeload database. Jadi kita load model database-nya this load database. Nah, seperti ini. Nah, setelah kita load database-nya baru kita buat function data pesanan sesuai dengan bagian controllernya tadi. Jadi kalau di sini kita ngambil datanya di pesan model, nama fungsinya adalah data pesanan, maka di pesan model kita harus buat function sesuai yang namanya di controller tadi, yaitu data pesanan. Nah, perbedaan antara bagian master dan bagian transaksi itu di sini kita menggunakan minimal 2 tabel untuk data transaksi. Jadi kita tulis query sama dengan this db query, kemudian isi query-nya adalah seperti biasa select bintang from pesan. Nah, kita kasih alias a. Jadi tabel pesan kita kasih namanya a. Jadi seterusnya kita tidak menulis lengkap tapi kita tulis aja a, maka dia udah tahu kalau itu tabel pesan. Nah, kita join. Jadi kalau kita mau menggabungkan 2 tabel, kita bisa pakai fungsi join, like join. Nah, kita join dengan tabel apa? Oh, di sini kita join dengan tabel pelanggan. Nah, kita kasih namanya B. Nah, apa yang menghubungkan kedua tabel tersebut? Kalau kita lihat di sini, yang menghubungkan kedua tabel adalah di sini ada KD pelanggan, di sini juga ada KD underscore pelanggan. Jadi yang menghubungkan keduanya adalah KD underscore pelanggan, kayak gitu. Jadi A itu ada KD underscore pelanggan, demikian juga di B ada KD underscore pelanggan. Nah, sampai di sini kita udah menghubungkan 2 tabel. Nah, perbedaannya adalah di sini. Jadi di bagian query-nya dia lebih panjang daripada yang bagian master. Nah, jika query 6 rows itu lebih besar dari 0 atau artinya itu ada datanya, maka kita return isi datanya tersebut. Nah, setelah kita buat yang bagian model, nah kita balik lagi sini. Nah, jika ada datanya, maka si variabel query ini berisi data yang dapatnya dari model tadi. Nah, selanjutnya kita harus melemparkan isi datanya ke bagian view. Jadi caranya kita tambahin data. Jadi data ini adalah array di mana isinya kita lempar ke bagian view. Nah, isi array-nya itu ada 2. Yang pertama itu lokasi view-nya. Jadi lokasinya itu ada di folder pesan. Jadi nanti kita buat folder baru namanya pesan, kemudian nama filenya pesan underscore view. Nah, yang kedua itu datanya tadi, data yang kita ambil dari model itu kita masukkan ke variable query. Nah, ini kita lemparkan ke bagian view juga. Nah, selanjutnya array dari data ini bakal kita lempar nih ke bagian view sesuai dengan template-nya, lokasi template-nya. Jadi yang ini kita this load view, kemudian lokasi template kita ada di folder layout, kemudian nama filenya wrapper. Jadi di bagian view ada folder namanya layout, file namanya wrapper. Nah, kita lempar di sini jadi ini lokasi template-nya. Jadi ini datanya, data yang ini. Nah, kemudian di bagian template itu ada 4 bagian.
Yang pertama itu header, menu, footer, dan konten. Nah, untuk bagian header, menu, dan footer itu sifatnya statis, yang dinamis kan bagian kontennya aja. Jadi yang konten ini ambilnya dari folder pesan, nama filenya pesan_view. Jadi kontennya berbeda-beda setiap menu. Jadi kalau kita di pelanggan, maka dia menampilkan data pelanggan. Jadi view bagian konten itu ada di folder pelanggan. Tapi kalau kita buat yang pesan, maka kita harus buat satu folder lagi untuk bagian konten, namanya pesan. Nanti buat file namanya pesan_view. Nah, sampai di sini kita udah selesai bagian controller dan bagian model. Nah, selanjutnya kita ke bagian view-nya. Kita buat folder baru sesuai yang tadi, namanya pesan. Nah, kemudian setelah kita buat folder pesan, kita klik kanan di folder pesan tersebut. Kemudian new file, kita buat file namanya pesan_view, ekstensinya .php. Nah, di sini kita masukin headingnya H2. Kita ratakan tengah, jadi align center. Kemudian isi dari headingnya adalah manajemen data order pesanan deh. Nah, tutup heading 2. Kemudian kita buat satu button di atasnya, itu untuk bagian button tambah. Kita kasih linknya, dimana kita klik button tambah tersebut, dia akan link ke bagian base URL. Kemudian nama controllernya itu order. Wah, ini harus diganti ya, harusnya pesan. Jadi nama controllernya pesan, nama fungsinya adalah tambah. Class btn sukses, ini biar dia warnanya hijau. Jadi kita gunakan button sukses. Jadi pembedaan warnanya hanya di bagian kelasnya saja. Jadi sukses itu warnanya hijau, kalau danger warnanya merah, warning itu warnanya biru, orange gitu. Nah, selanjutnya nama dari buttonnya ini kita kasih nama tambah pesanan. Nah, kita tutup button tersebut. Nah, setelah button kita buat table. Table ini fungsinya buat datanya itu rapi. Kita tutup tablenya. Nah, isi dari tablenya dibagi jadi dua bagian. Yang pertama adalah bagian headernya. Jadi header table itu berisi keterangan-keterangan. Yang pertama adalah nomor. Kemudian kolom yang kedua itu adalah nomor pesanan. Kemudian kolom yang ketiga itu headernya adalah tanggal order, tanggal pesan. Kemudian yang keempat itu total order, Kemudian yang kelima, kolom yang kelima itu pelanggannya melakukan pesanan tersebut. Nah, kemudian yang terakhir itu kolom yang keenam itu actionnya. Jadi nanti isinya itu edit dan hapus. Tapi karena di sini bagian transaksi, maka ini kita hapus saja. Oke, kita hapus saja deh. Nah, selanjutnya kita buat isi dari table tersebut. Jadi yang pertama adalah headingnya TH, table heading. Jadi ini bagian atas dari table. Jadi ini adalah TH atau headingnya. Nah, ini adalah bagian isi dari table tersebut. Nah, dimana isinya ini kita ambilnya dari tabel pesanan. Jadi kita lakukan for each di bagian sini.
di nomor sama dengan 1, kemudian kita lakukan for each, lakukan if dulu deh. Jika datanya itu ada, maka baru kita lakukan for each. For each ini adalah perulangan terhadap data, di mana data ini kita dapatnya dari controller tadi. Jadi di sini kita ngelemparin nih data, di mana data ini kita dapat dari model. Jadi dari model kita dapat data pesanan, kemudian kita lemparin ke bagian view. Nah di bagian view-nya ini kita terima nih, dan kita lakukan perulangan. Nah kita kasih namanya atau aliasnya list. Nah setelah itu baru kita desain tabelnya. Yang pertama, perulangan yang pertama itu kolom yang 1 itu kita munculkan list. Nah apa yang mau kita munculkan? Oh, nomor pesanan. Nah di sini nomor pesanannya kita kita lihat di database kita di tabel pesan. Nah di sini nomor order yang pertama. Jadi untuk yang nomor pesanan itu nama atributnya adalah nomor order. Kita samain aja deh nomor order ya. Nah kemudian kita tutup kolom pertama. Nah oh iya, ini nomor order itu adalah kolom kedua ya. Harusnya kolom pertama adalah nomor ya. Nah, nomor ini dapatnya dari atas ini. Jadi nanti jika datanya ada 10, maka dia bakal ngurutin 1 sampai 10 gitu. Nah kolom kedua nomor order, kolom ketiga adalah tanggal order, tanggal underscore order. Kemudian total order, kita balik lagi lihat di sini total underscore order. Nah yang terakhir adalah pelanggan. Nah untuk pelanggan di sini kita kode pelanggan, tetapi bukan ini yang kita pakai, tetapi yang udah kita joinan. Jadi di bagian model tadi kita kan udah join nih ke tabel pelanggan. Jadi yang kita ambil itu ada di tabel pelanggan. Nah yang mau kita ambil adalah nama underscore pelanggan ini. Jadi kita di sini tulis nama underscore pelanggan. Nah, kita simpan, kemudian kita tambahkan. Kalau nomor itu setiap perulangannya akan bertambah 1. Jadi kita tulis variabel nomor plus gitu. Nah di sini kita pasang tr biar dia satu baris. Di sini tutup tr. Nah kita simpan, terus kita buka bagian pesan, transaksi pesan. Nah di sini ada error, kita lihat aja. Di sini errornya itu ada di line 18 controller pesan. Line 18 controller pesan di sini. Nah kita kurang titik koma aja. Kita simpan, kita refresh lagi. Nah tampilannya itu seperti ini. Ini belum ada datanya, jadi kita tambahin satu data di tabel pesan. Kita insert. Kita lihat dulu kode pelanggan apa yang udah tersimpan gitu. Dona aja ya. Nomor ordernya contohnya N001. Tanggalnya kita pilih. Total ordernya 20.000, kode pelanggannya Dona. Nah ini kita lewatin aja, statusnya pending gitu. Go. Kalau kita refresh, nah tampilannya itu tanggal pesan, nomor order, total order, dan nama pelanggannya adalah Dona. Kalau kita lihat di sini
kode pelanggan dan nama pelanggannya sama gitu. Jadi coba kita Dona aja gitu, harusnya dia Dona aja bukan Dona, kayak gitu ya. Jadi demikianlah pertemuan ke-12. Nah, kita lanjut minggu depan untuk bagian tambah pesanan.